Bab 6. Istri kontrak Sang CEO. Saya terima nikahnya Arumi Syakila Maheswari binti Samuel dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan suara lantang dan sedikit bergetar, akhirnya Bara berhasil mengucapkan ijab kabul dengan hanya sekali tarikan nafas. Arumi tidak bisa menahan air matanya lagi ketika kata "sah" terdengar dari para saksi. Meskipun ini bukanlah pernikahan impian seperti yang Arumi impi-impikan selama ini, tapi setidaknya hari ini akhirnya terjadi juga, hari di mana dia tidak akan dianggap menjadi beban bagi keluarganya lagi, terutama beban bagi ayahnya. Arumi meraih tangan Bara dan mencium punggung tangannya dengan takzim, dan entah mengapa Bara merasakan aliran darahnya mendadak berdesir tatkala dia mendapatkan perlakuan seperti ini dari seorang wanita yang baru saja dia nikahi itu. Sebelumnya, setelah perbincangan dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Tuan Reza membawa paksa Randi untuk pulang. Bahkan Tuan Reza sampai menyuruh orang-orangnya karena Randi sempat melakukan pemberontakan. Sinta yang langsung luluh setelah melihat uang 1 miliar pun terus membujuk suaminya untuk menerima Bara sebagai pengganti mempelai prianya. "Ma, sebenarnya apa yang terjadi sih? Terus kenapa Mama setuju kalau pengantin prianya diganti? Bukankah Mama yang selalu menjadi garda terdepan pendukung Arumi dan Randi?" tanya Sofia, dia memang belum tahu menahu duduk permasalahannya. "Hus, diam kamu tinggal nikmati saja nanti hasilnya. Makanya kamu kalau cari pacar itu yang benar, jangan tukang ojek online dijadikan pacar. Lihat tuh Arumi, buang emas dapat berlian," jawab Sinta tanpa memudarkan senyuman di wajahnya. Dia sedang berpikir, bagaimana dia menghabiskan uang sebanyak 1 miliar itu nanti. Asisten Roy berjalan mendekati Bara yang baru saja selesai berfoto dengan para tamu undangan. Pria itu membisikkan sesuatu di telinga tuan mudanya. "Ada apa Mas? Apa terjadi sesuatu yang serius?" tanya Arumi saat melihat raut wajah Bara, yang nampak begitu serius setelah berbicara dengan asistennya. "Kamu ganti baju ya? Ikut denganku, kita pulang ke rumahku sekarang," ucap Bara. "Baik Mas." Arumi menganggukkan kepalanya setuju. Acara pun dipercepat selesainya, para tamu undangan satu persatu mulai meninggalkan gedung. Arumi memasuki sebuah ruangan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah disiapkan oleh asisten Roy, sementara Bara tengah berbicara dengan orang tua Arumi untuk berpamitan. "Saya mau langsung pamit dan meminta izin untuk membawa Arumi pulang bersama saya," ucap Bara yang masih terdengar begitu kaku. Jujur saja ini adalah untuk pertama kalinya dia berbicara serius seperti ini dengan orang tua. "Ayah tidak bisa menghalangi, Arumi sekarang adalah istri kamu, jadi kamu berhak membawanya pergi kemanapun kamu mau." Samuel menepuk bahu Bara. Pria itu nampak menghela nafas sejenak. "Ayah titip Arumi, tolong jaga dia baik-baik. Jangan sakiti dia." Meskipun Samuel sering memperlakukan Arumi dengan tidak baik, namun dia tidak bisa menahan air matanya saat dia harus melepaskan putri kandungnya itu untuk pria yang sudah berstatus sebagai suami putrinya itu. Samuel hanya berharap putrinya bisa bahagia dengan pernikahannya, karena Arumi adalah satu-satunya putri kandungnya. Setelah mengganti pakaiannya, Arumi menghampiri Bara dan keluarganya yang sudah menunggu di depan gedung. Sementara asisten Roy sudah menyiapkan mobil untuk mereka. "Ayah, Rumi pamit ya." Arumi memeluk ayahnya, air matanya kembali bergulir. "Jaga diri kamu baik-baik ya,
ayah pasti akan merindukan kamu. Samuel mengusap-usap punggung putrinya dengan lembut. Selama 22 tahun, ini adalah pertama kalinya dia harus terpisah jauh dengan putrinya itu. Arumi menghampiri Sinta dan Sofia. Mama, Kak Sofia, Rumi pamit. Rumi titip ayah, tolong jaga ayah baik-baik. Sinta mengeluarkan tangisan buayanya, Mama pasti akan menjaga ayah kamu baik-baik. Kamu juga harus sering-sering pulang untuk mengunjungi kami, siapa tahu kami membutuhkan sesuatu. Hari ini Arumi sedang tidak ingin berdebat dengan Sinta, dia tahu jika wanita itu tidak pernah tulus padanya, Sinta hanya ingin menjadikan dirinya sebagai ladang pencari uang saja. Bara mengajak Arumi masuk ke dalam mobil. Sekuat apapun Arumi mencoba menahannya, air matanya kembali terjatuh saat mobil itu melaju meninggalkan area gedung. Sementara di belakang sana sebuah mobil lain sudah disiapkan oleh asisten Roy untuk mengantarkan keluarga Arumi pulang ke rumah. Kita akan langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan kakekku, jadi kamu bersiaplah, ucap Bara. Arumi menyeka air matanya dengan jari-jari tangannya. Iya aku tahu, aku sudah siap. Baguslah jika kamu mengerti. Oh ya ngomong-ngomong video apa yang kamu kirimkan tadi? Kenapa Om Reza dan Tante Herlina bisa sampai semarah itu? Tanya Arumi, dia memang tidak tahu video apa yang Bara kirimkan hingga menimbulkan kemurkaan orang tua Randi dan kegaduhan para tamu undangan. Kamu tidak perlu tahu dan tidak perlu dilihat, bisa bikin sakit mata, jawab Bara. Dokter Gunawan baru saja selesai memeriksa kondisi Tuan Abian. Begitu melihat foto-foto dan video di handphonenya, kondisi Tuan Abian memang sempat kembali drop. Shirley yang sedang ada di butik akhirnya segera pulang setelah mendapatkan telepon dari seorang pelayan di rumah. Kan saya sudah bilang, jangan terlalu banyak pikiran, pikirkan yang baik-baik saja, ucap Dokter Gunawan dengan sedikit candaan. Bagaimana aku tidak banyak pikiran, bocah itu selalu saja bikin masalah. Aku sudah memilihkan wanita yang tepat untuk dia nikahi, tapi kenapa malah tiba-tiba ada foto-foto dan video pernikahan seperti itu? Tuan Abian menatap ke arah Shirley yang berdiri di samping Dokter Gunawan. Di mana bocah itu sekarang? Suruh dia cepat pulang. Shirley sudah menelpon dan menyuruhnya untuk pulang ya, sebentar lagi Bara juga pasti pulang. Shirley menghela nafasnya panjang, ya ampun Bara, apalagi yang kamu lakukan sekarang? Tidak bisa apa kamu tinggal menuruti kemauan kakekmu ini saja? Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Kalau ada apa-apa langsung saja telepon saya, pamit Dokter Gunawan. Biar aku antar sampai ke depan, tawar Shirley. Tidak usah, kamu temani ayah kamu saja. Pastikan beliau meminum obatnya dengan teratur, tolak Dokter Gunawan sembari menepuk pundak Shirley. Jarak usia Dokter Gunawan dan Shirley memang tidak terlalu jauh, hingga mereka begitu nampak akrab. Selain itu Dokter Gunawan memang sudah ditunjuk menjadi dokter pribadi keluarganya sejak Shirley duduk di bangku kuliah. Selepas Dokter Gunawan pergi, Tuan Abian kembali menyuruh Shirley untuk menelpon Bara supaya cucunya itu cepat pulang. Tuan Abian harus mengintegrasi tentang kebenaran foto dan video yang dia dapatkan itu. Kakek. Bara masuk ke dalam kamar kakeknya dan berdiri di sisi ranjangnya. Dari mana saja kamu Bar? Kenapa lama sekali? Sungut Shirley. Maaf Tan, Bara tadi sedang mengurus sesuatu yang sangat penting. Bagaimana keadaan kakek? Tuan Abian meraih ponselnya di atas nakas dan menyalakan layar ponselnya.
Cepat jelaskan apa maksud dari foto-foto ini. Dengan ragu-ragu Bara meraih ponsel milik kakeknya dan menatap layarnya. Di antara para tamu undangan tadi memang banyak dari kalangan para pembisnis yang hadir karena merupakan tamu-tamu Tuan Reza. Jadi tidak heran jika kakeknya bisa mendapatkan informasi pernikahan dirinya dan Arumi dengan begitu cepat. Bara menghela nafas panjang, jadi begini kek. Kakek sudah memilihkan calon untuk kamu, kenapa malah ada foto-foto pernikahan seperti itu hah? Kamu ingin kakekmu ini cepat mati. Bara sampai bingung ingin memulai bicara dari mana, baru bicara sepotong kakeknya sudah menyela. Baru saja Bara hendak membuka mulutnya kembali, sebuah suara lebih dulu terdengar menyapa Tuan Abian, membuat 3 orang yang ada di dalam kamar itu menoleh ke arah pintu. Selamat sore, kakek. Bab 7. Siapa wanita ini Bara? Tanya Shirley. Bara melangkahkan kakinya menuju ke arah pintu, dia meraih tangan Arumi untuk menggenggamnya dan membawa gadis itu masuk ke dalam kamar kakeknya. Namanya Arumi, dia adalah istriku, ucap Bara dengan tegas. Kali ini dia harus bisa membuat tante dan kakeknya itu percaya. Arumi melepaskan tangannya dari genggaman Bara dan berjalan mendekat ke sisi ranjang. Gadis itu meraih tangan Tuan Abian dan menyalaminya dengan takzim. Tuan Abian dan Shirley pun saling menatap heran. Maaf kakek, Rumi baru bisa mengunjungi kakek sekarang. Mas Bara terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak sempat untuk mengajak Rumi ke sini. Tuan Abian hanya diam sambil memandang Arumi. Gadis ini begitu sopan dan tutur katanya begitu lembut hingga sangat enak didengar. Pakaian yang dikenakan pun sangat sopan, berbeda dengan pacar Bara yang sebelumnya. Namun, Tuan Abian tidak semudah itu langsung percaya. Dia mencoba mengetes Arumi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan gadis itu. Apa yang sudah bocah itu lakukan padamu? Apa dia sudah menghamilimu hingga kamu mau menikah dengannya? Atau dia membayarmu untuk berakting di depanku? Bara segera memprotes ucapan kakeknya, kakek jangan memojokkan istriku seperti ini. Bara dan Arumi menikah karena kami saling mencintai. Kalau kakek tidak percaya, kakek lihat saja ini. Bara mengeluarkan buku nikah dari balik jasnya dan menunjukkannya pada kakeknya. Shirley mengambil satu untuk melihat keasliannya. Rupanya buku nikah itu benar-benar asli, tapi Shirley masih tetap tidak percaya jika keponakannya itu menikah karena cinta. Maaf kakek, tante, jika pernikahan kami ini terlalu mendadak dan tidak sempat memberitahu kalian. Keluargaku ingin menjodohkanku dengan orang lain, jadi Mas Bara langsung bertindak dengan menikahiku untuk membatalkan acara pernikahanku dengan pria lain, ucap Arumi. Apa pekerjaan orang tuamu? Tanya Tuan Abian. Ayah saya hanya bekerja sebagai seorang staf biasa di sebuah perusahaan, dan ibu kandung saya sudah meninggal. Saya tinggal bersama ayah, mama tiri dan kakak tiri saya di rumah, jawab Arumi. Tuan Abian nampak manggut-manggut mendengar cerita Arumi, baginya status sosial sebenarnya tidak begitu penting. Yang terpenting adalah cucunya bisa menikah dengan wanita yang tulus dan bisa menjaga kehormatan diri serta keluarga. Kemari, duduklah. Tuan Abian menepuk kasurnya untuk diduduki Arumi. Arumi menoleh ke arah Bara. Bara menganggukkan kepalanya agar istri kontraknya itu menuruti kemauan kakeknya. Arumi pun duduk di tepian ranjang menghadap ke arah Tuan Abian. Tuan Abian pun mulai menginterogasi Arumi dengan pertanyaan-pertanyaan. Sementara Tuan Abian sedang mengajak Arumi mengobrol, Shirley meraih tangan Bara dan mengajaknya keluar kamar.
Ada apa sih Tan, main tarik-tarik aja? Protes Bara. Ini maksudnya apa Bar? Kamu mau bikin kondisi kakek tambah drop? Kesal Shirley. Drop bagaimana sih Tan? Tante lihat sendiri kalau kakek sangat bahagia dengan kedatangan Arumi. Tapi tante tetap tidak percaya, kalau kamu menikah dengannya karena cinta. Ini pasti cuma akal-akalan kamu saja kan untuk menolak perjodohan yang sudah disiapkan oleh kakek. Shirley menghela nafas panjang, tante itu mengenal kamu sejak bayi Bar, dan kita tumbuh besar bareng, jadi tante tahu seperti apa kamu ini Bara Alvarendra. Sepertinya Bara harus lebih ekstra lagi untuk membuat tantenya itu percaya. Nyatanya, meyakinkan Tante Shirley memang tidak semudah itu. Kalau Bara tidak cinta ngapain Bara nikahin Arumi, Tan, gak ada untungnya juga kan. Dan Arumi, untuk apa juga dia mau Bara nikahin kalau kami tidak saling mencintai. Sudahlah Tan, terima saja kalau keponakanmu yang tampan ini memang sudah memiliki seorang istri. Daripada tante mikirin Bara terus, mending tante ikutan nikah lagi, biar gak iri sama Bara. Canda Bara. Shirley melotot tajam mendengar candaan keponakannya, di ngapain juga tante ngiri sama kamu. Pokoknya awas saja ya kalau sampai kondisi kakek drop tante gak akan maafin kamu. Setelah Shirley pergi ke kamarnya, asisten Roy datang menghampiri Bara dengan membawa 2 paperback di tangannya. Tuan muda, ini baju-baju untuk Nona Arumi. Asisten Roy menyerahkan paperback di tangannya pada Bara. Anda harus sering terlihat mesra dengan Nona Arumi untuk lebih bisa meyakinkan tante dan kakek Anda, terkhususnya tante Anda. Nyonya Shirley tidak mungkin semudah itu percaya jika Anda tiba-tiba menikah dan mencintai Nona Arumi. Asisten Roy memang sempat mendengarkan pembicaraan antara tuan mudanya dengan tantenya tadi hingga dia tahu apa yang mengganggu pikiran tuan mudanya itu. Mesra. Itu sama saja aku melanggar poin nomor 2, untuk tidak ada kontak fisik dengannya kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat, ujar Bara. Poin nomor 2 itu berlaku jika Anda dan Nona Arumi sedang ada di dalam kamar, takutnya Anda hilaf. Jika di luar kamar, Anda dan Nona Arumi tetap harus terlihat mesra seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, ucap asisten Roy yang langsung mendapatkan tatapan tajam dan helaan nafas berat dari Bara. Apa maksudmu aku hilaf? Aku tidak mungkin mau ngapa-ngapain dia. Lagi pula aku masih memiliki Monica, aku tidak mungkin mengkhianati Monica. Bara yakin jika dia tidak akan mungkin hilaf apalagi sampai menyentuh Arumi, karena cintanya hanya untuk Monica. Kita lihat saja nanti Tuan, kalau begitu saya permisi dulu, pamit asisten Roy. Bara melihat paperback di tangannya, baru saja dia ingin menyusul kembali Arumi ke kamar kakeknya, gadis itu sudah lebih dulu keluar dan menutup pintu kamar kakeknya dengan rapat. Bagaimana kakek? Tanya Bara. Kakek sudah tidur Mas, jawab Arumi. Bara mengangguk-anggukkan kepalanya, bisa-bisanya kakeknya langsung tertidur pulas setelah mengobrol dengan Arumi. Apakah itu artinya kakeknya menyetujui pernikahan mereka dan menyukai Arumi? Ya sudah, ayo ikut aku ke kamar sekarang, ajak Bara. Arumi mengikuti Bara masuk ke dalam sebuah kamar dengan nuansa warna krim. Sebuah foto keluarga terpampang di tembok sebelah sofa, itu adalah foto Bara saat masih kecil bersama dengan kedua orang tuanya. Ini pakaian untuk kamu, besok kamu bisa membelinya lagi bersama dengan asistenku, ucap Bara sambil menyerahkan paperback di tangannya yang langsung diterima oleh Arumi. Lalu tidurnya. Aku tidur di mana? Tanya Arumi sambil menoleh ke arah ranjang,
Jujur dia merasa sangat gugup sekarang, karena ini adalah untuk pertama kalinya dia berada satu kamar dengan seorang pria. Bara ikut menoleh ke arah ranjangnya. Tentu saja kita akan tidur berdua di dalam kamar ini. Kalau kamu tidur di kamar tamu yang ada kakek dan tanteku bisa curiga, kita ini kan sudah menikah. Lagi pula ukuran ranjangku ini sangat besar, jangankan berdua, berlima saja muat. Tapi, kamu gak bakal ngapa-ngapain aku kan? Tanya Arumi ragu-ragu, takut ucapannya akan menyinggung. Bara nampak berkacak pinggang dan menghela nafas berat. Memangnya kamu pikir aku mau ngapain kamu? Tenang saja, aku tidak tertarik padamu. Aku sudah punya pacar dan aku sangat mencintai pacarku. Bara menurunkan tangannya dan melepaskan jasnya, kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya dengan rapat. Arumi menghela nafasnya lega. Suara gemericik air mulai terdengar dari kamar mandi. Arumi menoleh ke arah ranjang dan mendudukkan dirinya di tepian ranjang. Dia mengambil ponselnya dari dalam tas dan melihat begitu banyak pesan masuk dari teman-temannya yang mengucapkan selamat padanya. Ada seorang teman yang mengirimkan video juga. Arumi segera membuka video itu dan memutarnya. Matanya nampak berkaca-kaca dan hatinya kembali sesak melihat video ciuman panas antara Randi dan Delia. Bab 8. Bara membuka pintu kamar mandi dan melihat Arumi yang sedang duduk menangis di pinggiran ranjang. Dia berjalan mendekat dan merebut ponsel Arumi. Sontak saja Arumi langsung bangun sembari mengusap air matanya. Sudah kubilang jangan dilihat, kenapa malah ditangisi? Bara mengembalikan ponsel itu ke tangan Arumi setelah menghapus video yang sedang diputar oleh Arumi tadi. Kalau kamu menangis di sini, nanti dikira aku yang ngapa-ngapain kamu, paham? Bagaimana kamu bisa mendapatkan video itu? Bukannya menjawab Arumi malah bertanya. Tidak penting aku mendapatkannya dari mana, yang penting aku sudah membantumu bukan? Jawab Bara, lalu dia melangkahkan kakinya ke arah lemari dan mengambil sebuah kaos lalu memakainya. Sebaiknya kamu mandi dan segarkan dirimu, daripada memikirkan hal yang tidak penting. 1 jam lagi kita akan makan malam. Arumi menganggukkan kepalanya dan mengambil sepasang pakaian dari dalam paper bag, lalu dia masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya dengan rapat. Setelah Arumi masuk, Bara membalikkan tubuhnya dan menghela nafas panjang. Sebenarnya dia merasa sedikit kasihan pada Arumi karena sudah dikhianati oleh calon suami dan sahabatnya sendiri. Pasti tidak mudah untuk Arumi menerima kenyataan pahit itu. Terdengar suara ponsel Bara berdering, Bara segera menghampiri sisi ranjang dan mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jasnya. Ada panggilan masuk dari Monica di sana. Halo sayang, sapa Bara berbasa-basi. Sebenarnya dia sudah bisa menebak kenapa Monica menelponnya. Kamu masih bisa memanggilku sayang. Apa-apaan ini Bar? Kenapa ada foto-foto pernikahan kamu dengan seorang wanita? Apa dia wanita yang dijodohkan oleh kakek kamu? Suara Monica terdengar begitu menggebu-gebu, jelas saja dia sangat marah karena melihat foto-foto pernikahan kekasihnya sudah tersebar di media sosial. Aku akan menjelaskannya nanti, tapi tidak sekarang. Untuk sementara kamu jangan temui aku dulu ya. Saat ini kondisi kakek sedang tidak memungkinkan, jadi mau tidak mau aku harus menerima perjodohan itu biar kakek senang. Jawab Bara dengan suara pelan, karena takut tiba-tiba ada yang masuk dan mendengar obrolannya dengan Monica. Bara, kamu mikirin kakek kamu tapi kamu gak mikirin perasaan aku. Apa aku udah gak penting lagi buat kamu, gitu? Bukan begitu sayang, kamu sangat penting bagiku.
Tapi tolong mengertilah sekali ini saja, ini demi kesembuhan kakek. Selain Tante Shirley, aku hanya memiliki kakek. Aku tidak mungkin membiarkan kakek sampai kenapa-kenapa. Monica menghela nafas panjang, ya sudah, tapi besok malam aku ingin kamu datang ke apartemenku. Tidak ada alasan untuk menolak, aku akan menunggu kamu. Monica mematikan sambungan teleponnya, bersamaan dengan itu Arumi membuka pintu kamar mandi dan berjalan mendekati Bara sambil mengeringkan rambutnya yang masih basah dengan handuk kecil. Siapa yang menelpon? Pacar kamu? Tanya Arumi. 3. Bara menganggukkan kepalanya, iya, dia sudah melihat foto-foto pernikahan kita di sosial media. Lalu kamu akan pergi menemuinya dan menceritakan tentang perjanjian kontrak kita. Bara menggelengkan kepalanya, meskipun Monica adalah kekasihnya, tapi dia tidak yakin jika Monica akan bisa menjaga rahasia jika dia tahu tentang perjanjian kontrak itu. Lebih baik Bara merahasiakannya dari Monica. Kontrak ini hanya akan menjadi rahasia kita bertiga saja. Semakin banyak yang tahu maka akan semakin tidak aman untuk kita, jawab Bara. Ayo kita keluar, yang lain sudah menunggu kita untuk makan malam. Sebelum keluar kamar, Arumi mengeringkan rambutnya terlebih dahulu dengan hairdryer. Di meja makan, kakek Abian, Tante Shirley dan Chia sudah menunggu. Tak berselang lama Bara datang dengan menggandeng tangan Arumi. Seperti kata asisten Roy, mereka harus selalu terlihat mesra untuk meyakinkan tante dan kakeknya jika mereka saling mencintai. Kakak ini siapa? Tanya Chia, anak dari Tante Shirley. Chia, dia ini istri Kak Bara, namanya Kak Arumi. Ayo beri salam dulu sama Kak Arumi, perintah Shirley. Chia langsung bangun dari duduknya dan berjalan mendekati Bara dan Arumi yang baru datang. Chia meraih tangan Arumi dan menyalaminya taksim. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terpandang, Shirley dan Tuan Abian selalu mengajarkan Chia untuk bersikap sopan dan rendah hati pada semua orang. Arumi tersenyum dan membungkukkan sedikit badannya. Adik cantik namanya siapa? Namaku Chia Kak, jawab Chia. Kok kakak mau sih nikah sama Kak Bara? Arumi mendongak ke arah Bara yang berdiri di sampingnya. Bara yang mendengar pertanyaan Chia langsung berdeham. Selain Tante Shirley, Chia juga merupakan salah satu musuh bebuyutannya di rumah itu. Karena Chia adalah orang yang sudah melaporkannya pada kakeknya saat dia dan Monica sedang berduaan di dalam kamar. Memangnya kenapa kalau kakak nikah sama Kak Bara? Kak Bara baik kok orangnya, tanya Arumi. Baik sih, tapi tangannya suka nakal, ucap Chia setengah berbisik, namun masih bisa terdengar oleh Bara dan yang lainnya. Hei anak kecil, jangan bicara yang tidak-tidak, ujar Bara sambil meraih tangan Arumi dan menggenggamnya kembali. Gadis itu pun kembali berdiri dengan tegak. Kemudian Bara menarikkan kursi untuk Arumi duduk di sampingnya. Chia pun kembali duduk di kursinya kembali. Arumi, makanlah yang banyak, jika ada yang tidak kamu suka kamu tinggal bilang, biar besok kakek suruh para pelayan untuk memasakkan makanan kesukaan kamu, ujar Tuan Abian. Arumi menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Terima kasih kek, makanan ini enak-enak kok. Kebetulan Rumi juga bukan tipe orang yang suka pilih-pilih makanan, jadi Rumi pasti menyukai makan makanan ini. Kakek Abian nampak manggut-manggut mendengar jawaban dari cucu menantunya. Sekarang dia merasa keluarganya sudah lengkap dengan kehadiran Arumi di rumahnya. Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di hati kakek Abian, yaitu putri bungsunya, Shirley. Sama seperti Bara,
Kakek Abian pun berharap Shirley bisa membuka hatinya kembali untuk seseorang dan memberikan sosok seorang ayah untuk Chia. Selesai makan malam, Arumi lebih dulu mengantarkan kakek Abian masuk ke dalam kamar dan mengobrol dulu dengan kakek Abian, sementara Bara sudah kembali ke kamarnya. Sekali lagi kakek ingin bertanya padamu, kamu menikah dengan Bara bukan karena terpaksakan? Tanya kakek Abian dengan wajah serius. Arumi nampak gelagapan, namun dia mencoba untuk tetap bersikap tenang. Tidak kek, Rumi mencintai Mas Bara, itulah alasan Rumi mau menikah dengannya, jawab Arumi. Jika Bara yang mengatakannya, mungkin kakek tidak akan sepenuhnya percaya, ucap kakek Abian. Sekarang kamu istirahatlah, suami kamu pasti sudah menunggu kamu di kamar. Baiklah kek, kalau begitu Rumi permisi dulu, selamat malam dan selamat beristirahat kek. Arumi membantu memakaikan selimut untuk kakek Abian, kemudian dia meninggalkan kamar kakek Abian dan kembali ke kamar Bara. Terlihat Bara sedang duduk di atas ranjang dengan menyenderkan tubuhnya pada headboard. Arumi hanya berdiri mematung di sisi ranjang tanpa berniat untuk naik ke atas ranjang. Bara yang sedang sejak tadi asyik dengan ponselnya akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Arumi. Kenapa? Kenapa kamu diam saja di situ? Tanya Bara. Tenang saja, aku tidak akan memakan kamu. Siapa yang bisa menjamin kalau kamu tidak akan macam-macam? Bisa saja kalau aku sudah tidur kamu. Bara segera memotong ucapan Arumi, hei Nona, sudah aku bilang kalau aku punya pacar dan aku tidak tertarik padamu. Cepat naik dan tidurlah. Bara meletakkan dua bantal guling di tengah-tengah sebagai pemisah. Dengan ragu-ragu Arumi pun naik ke atas ranjang dan membaringkan tubuhnya di samping Bara. Jangan lupa poin nomor 2, ujar Arumi mengingatkan. Iya aku ingat. Jawab Bara kesal, kemudian dia memiringkan tubuhnya dan memunggungi Arumi. Arumi menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian dia menutup kedua matanya rapat-rapat. Hari ini benar-benar hari yang sangat melelahkan baginya. Sementara Bara masih belum bisa menutup matanya, jujur saja ini adalah pertama kalinya dia berada satu ranjang dengan seorang wanita. Jantungnya terus berdebar-debar sejak tadi, hanya saja dia berusaha bersikap biasa saja di hadapan Arumi. Bara membalikkan kembali tubuhnya dan melihat Arumi yang sudah tertidur pulas. Hei, apa kamu sudah tidur? Tanya Bara sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Arumi, namun tidak ada jawaban dari gadis itu, hanya hembusan nafas berat yang terdengar, menandakan jika gadis itu sudah benar-benar tidur. Bisa-bisanya dia langsung tertidur seperti ini, gumam Bara. Bara memperhatikan wajah Arumi yang sedang tertidur pulas itu, kemudian dia mengulas senyum di wajahnya. Kalau dilihat-lihat dia cantik juga. Namun Bara segera menghalau pikiran-pikiran itu dari kepalanya. Ya Tuhan, sepertinya aku tidak akan bisa tidur malam ini. Karena matanya tidak merasa ngantuk sama sekali, akhirnya Bara memilih bangun dan duduk di atas sofa. Bara membuka laptopnya dan mulai menyelesaikan beberapa pekerjaan yang memang sempat tertunda karena hari ini dia sibuk mengurusi banyak hal. Sesekali Bara menoleh ke arah Arumi yang sedang asyik mengarungi mimpi-mimpi indahnya. Bab 9. Pagi-pagi sekali Arumi sudah berkutat di dapur. Dua pelayan wanita yang biasanya bertugas memasak untuk sarapan pun hanya dibuat menjadi penonton karena Arumi yang sudah mengerjakan semuanya. Sudah sejak jam 4 pagi Arumi bangun dan memulai aktivitas paginya seperti yang biasa dia lakukan di rumahnya. Arumi selalu ingat, dulu mendiang ibunya pernah bilang,
kalau bangun kesiangan nanti rezekinya bisa dipatok ayam. Non, udah non biar kami saja yang masak. Nona duduk saja, ujar salah seorang pelayan bernama Susi. Nggak apa-apa, ini juga udah mau selesai kok, jawab Arumi tanpa menghentikan aktivitasnya di depan kompor. Tapi non nanti kami bisa kena marah sama tuan muda dan tuan besar kalau kami membiarkan nona yang memasak untuk sarapan paginya. Arumi mengulas senyuman mendengar ucapan pelayan itu, mereka gak akan marah kok, aku cuma pengen masak buat suami aku dan buat kakek, mereka pasti senang aku masakin. Namun tetap saja dua pelayan wanita bernama Susi dan Mirna itu merasa ketakutan, apalagi saat tiba-tiba Tuan Abian datang ke sana. Arumi, apa yang sedang kamu lakukan, nak? Tanya Tuan Abian. Rumi lagi masak buat sarapan kek, ini udah selesai kok. Arumi menoleh ke arah Susi dan Mirna. Mbak tolong bawain makanan-makanan ini ke meja makan ya. Baik non, jawab dua pelayan itu serempak. Arumi melepaskan apron dari tubuhnya dan menggantungnya, kemudian dia menghampiri kakek Abian dan membantunya untuk duduk di kursi. Arumi duduk di samping kakek Abian, kakek kalau butuh sesuatu bisa panggil Rumi saja, nanti biar Rumi saja yang ambilin. Tuan Abian tersenyum hangat, kakek sudah sangat sehat sekarang, bahkan kakek ingin mengajak kamu untuk jalan-jalan pagi besok. Besok kakek akan bangun lebih awal, bagaimana? Kamu mau? Arumi mengangguk-anggukkan kepalanya setuju, iya kek, Rumi mau, tapi apa kakek yakin kalau kakek sudah sehat? Rumi gak mau kakek sampai kenapa-kenapa nantinya. Iya kakek sangat yakin kalau kakek sudah sangat sehat, jawab Tuan Abian sambil tertawa renyah. Bara yang baru bangun tidur datang menghampiri ke meja makan. Saat dia bangun tadi dia tidak melihat keberadaan Arumi di dalam kamar hingga dia merasa khawatir, takutnya Arumi sedang diinterogasi lagi oleh kakek dan tantenya. Mas, kamu sudah bangun? Tanya Arumi yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Bara. Sebenarnya mata Bara masih terasa sangat berat untuk dibuka lebar-lebar, semalaman dia tidak bisa tidur dan merasa sangat gelisah, dan sekarang kepalanya terasa sedikit pusing. Bara baru bisa memejamkan matanya jam 3 dini hari tadi, itulah sebabnya dia tidak mendengar saat Arumi bangun dan keluar meninggalkan kamar. Nyatanya, berada satu kamar dengan Arumi benar-benar sangat menguji iman. Bara takut jika tiba-tiba dia hilaf seperti apa yang dikatakan oleh asisten Roy. Dia lelaki normal, jelas saja dia memiliki hasrat meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun pada Arumi. Kek, Rumi ke kamar dulu ya. Mau bantuin Mas Bara siap-siap dulu. Setelah berpamitan pada kakeknya, Bara dan Arumi kembali ke kamar mereka. Arumi segera menahan langkah Bara saat pria itu hendak masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa? Mau ikut mandi? Kamu gak berniat mau ninggalin aku sendirian di rumah ini kan? Tanya Arumi balik. Bara menghela nafas panjang, aku ada meeting dan beberapa pekerjaan yang harus aku urus. Tapi kamu tenang saja, nanti asistenku akan menjemput kamu dan mengantarkan kamu pergi berbelanja. Belilah apapun semua yang kamu butuhkan. Terus nanti kamu pulang jam berapa? Pulangnya jangan terlalu malam ya. Aku takut menghadapi tante kamu sendirian, sepertinya tante kamu belum percaya dengan pernikahan kita ini. Sungguh, Arumi merasa seperti seorang istri yang tidak mau ditinggal lama-lama oleh suaminya, padahal dia meminta Bara untuk pulang lebih cepat memang murni karena Tante Shirley. Sepertinya Tante Shirley memang masih belum percaya sepenuhnya dengan pernikahan mereka.
Jika tidak ada Bara di rumah, bisa saja Tante Shirley akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Arumi. Setelah pergi berbelanja, bolehkah aku pergi ke kantor kamu saja? Bara langsung menolak usul Arumi. Tidak, jangan. Kenapa? Tanya Arumi. Yang ada aku tidak akan bisa fokus bekerja kalau ada kamu di sana, ucap Bara beralasan. Padahal jika Arumi ikut, nanti dia tidak bisa bertemu dengan Monica. Bara sangat merindukan kekasihnya itu, sekaligus dia harus memberikan pengertian pada Monica supaya tidak mengganggu Arumi selama Arumi menjadi istrinya. Aku tidak akan mengganggu, aku bisa membantu pekerjaan kamu, ujar Arumi. Bara menghembuskan nafas berat, dia juga harus memikirkan posisi Arumi sekarang. Pasti tidak mudah bagi Arumi untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terlebih tantenya memang belum sepenuhnya percaya dengan hubungan mereka berdua. Ya sudah, nanti aku akan pulang lebih awal, ucap Bara akhirnya mengalah. Arumi tersenyum senang dan menganggukkan kepalanya. Kemudian Bara masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Arumi, dia membantu Bara untuk menyiapkan pakaian. Arumi membuka lemari dan mengambil sebuah kemeja berwarna putih dan jas berwarna navy. Sebenarnya Arumi tidak tahu selera Bara, dia hanya asal mengambil saja yang kiranya cocok dipakai oleh suaminya itu untuk berangkat ke kantor. Siang ini Bara menyuruh asisten Roy pulang ke rumahnya untuk menjemput Arumi dan menemaninya pergi berbelanja. Meskipun Tante Shirley memiliki butik sendiri, tapi Bara melarang asisten Roy untuk membawa Arumi ke butik tantenya itu. Yang ada nanti malah Arumi ditanya ini itu sama tantenya. Arumi melangkahkan kakinya masuk ke dalam sebuah butik, sementara asisten Roy mengekor di belakangnya. Asisten Roy mengeluarkan black card dan memberikannya pada Arumi. Tuan muda meminta saya untuk memberikan ini untuk Nona. Nona bisa membeli apapun yang Nona mau, ucap asisten Roy. Arumi pun menerima kartu itu dari tangan asisten Roy. Terima kasih. Asisten Roy menganggukkan kepalanya. Sama-sama Nona. Asisten Roy meminta 2 orang pelayan di butik untuk membantu Arumi mencari apa yang nonanya itu butuhkan. Sementara Arumi sedang memilih-milih baju, asisten Roy menunggu di pojokan sambil terus memantau dari kejauhan. DRRDDTT. Drit. Ponsel asisten Roy bergetar, ada panggilan masuk dari Bara di sana. Asisten Roy pun berjalan keluar dari butik sebelum mengangkat telepon dari tuan mudanya itu. Dia mencari tempat yang tidak terlalu ramai dan berisik. Bagaimana? Apa dia sedang berbelanja? Tanya Bara. Ya tuan, sekarang saya dan Nona Arumi sedang ada di butik. Seperti yang Anda katakan, saya tidak membawa Nona Arumi ke butik Nyonya Shirley. Jawab asisten Roy. Bagus, selesai berbelanja nanti kamu antarkan dia pulang. Jam segini Tante Shirley tidak ada di rumah, nanti aku akan pulang sebelum Tante Shirley pulang, biar Tante Shirley tidak nanya yang macam-macam sama Arumi, ucap Bara. Ya sudah, aku tutup teleponnya dulu. Selesai menelpon, asisten Roy kembali masuk ke dalam butik. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya saat Delia meraih lengan Arumi dan membalikkan tubuh gadis itu dengan cepat. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Arumi. Dengan nafas menggebu-gebu dan sorot mata tajamnya Delia menatap kesal pada Arumi. Brongsek kamu Rum. Gara-gara kamu aku menjadi bahan gosip di kantor.